Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Jafar pimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu absen dulu ya anak-anak. Jafar, Hadir Bu. Asraf, Hadir Bu. Akila. Hadir Bu. Oke, jadi hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, siapa yang belajar tadi malam? Saya Bu Guru. Belajar apa nak? Matematika. Ya bagus. Nah, setiap hari apabila kita sudah pulang dari sekolah, kita harus tetap belajar di rumah, mengulangi pembelajaran yang telah kita pelajari di sekolah agar kita bisa menjadi pintar. Ya, bagus. Jadi hari ini kita belajar matematika. Jadi hari ini kita pelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Baik anak-anakku, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu pecahan, apa itu bilangan caca. Jadi sekarang kita masuk masih sama pecahan juga, tapi di sini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana caranya kita menjumlahkan dan mengurangi pecahan tersebut dengan penyebut yang sama. Baik. Di sini ibu akan menjelaskan dulu tentang apa itu penjumlahan. Anak-anakku semua, di sini siapa yang bisa memberikan contoh apa itu penjumlahan? Saya Bu Guru. Ya, apa nak? 1 tambah 1 sama dengan 2 Bu Guru. Ya, oke, tepuk tangan untuk Jafar. Oke, baik, itu adalah salah satu contoh penjumlahan. 1 ditambah 1. Nah, misalkan ibu punya bolpen 1, kemudian Jafar memberikan ibu lagi 1 buah bolpen kepada ibu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Jadi 1 bolpen ibu ditambah dengan 1 bolpennya Jafar sama dengan 2. Nah, begitu ya anak-anakku semua. Jadi apa itu pengurangan? Siapa yang bisa memberikan contoh pengurangan? Saya Bu Guru. Ya, apa nak? 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, bagus. Tepuk tangan. Jadi, pengurangan ibu memberikan satu contoh lagi ya, anak-anak. Di sini ibu mempunyai 3 buah buku. Kemudian ibu akan memberikan 1 buku kepada Jafar. Jadi, sisa berapa buku yang ibu punya? Jadi sisa buku ibu adalah 2. Ya, sisa 2 buah buku yang ibu punya. Bagaimana cara kita tahu 3 dikurang 1 sama dengan 2? Oke. Jadi apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Contohnya bagaimana Bu? Contohnya, nah ibu mempunyai gambar. Sini. Ibu akan perlihatkan gambar pecahan. Nah, ini gambarnya pecahan. Di sini ada 1 buah pizza. Kemudian ibu membagi 2. Jadi
dari satu buah pizza tadi sudah dibagi menjadi 2 bagian. Jadi jumlahnya 1/2 dan satunya lagi 1/2. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, tadi Ibu belum menjelaskan mengenai bagaimana kita mengetahui pecahan. Jadi pecahan itu suatu bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Nah, seperti pizza ini. Tadi Ibu sudah membagi 2. Pizza ini sudah jadi 2 sekarang. Nah, pembilangnya itu jumlah dari keseluruhan awal. Kemudian penyebutnya itu adalah bagian yang telah dibagi. Sampai sini bisa paham? Bisa. Alhamdulillah kalau sudah paham. Bagaimana lambang pecahan? Jadi pecahan itu punya lambang misalkan A per B. Ini disebut pecahan. Atau juga kalau dalam bentuk jumlah 1/2. Ini termasuk pecahan. 1/4. Begitu. Jadi sampai sini bisa paham kan anak-anak? Bisa. Ya baik. Jadi langsung saja kita masuk pada contoh soal. Kita masuk pada penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Bagaimana contohnya? 1/2 ditambah 3/2 sama dengan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini penjumlahan pecahan berpenyebut sama? Di sini kita bisa lihat 1/2 penyebutnya angka 2. Di 3/2 penyebutnya 2. Berarti penyebutnya juga angka 2. Jadi di 1/2 dan 3/2 sama-sama penyebutnya angka 2. Baik, langsung saja kita menjumlahkan. Di sini karena penyebutnya sama, langsung saja kita tulis di bawah 2. Kemudian kita jumlahkan di bagian atas. Atas namanya tadi apa? Pembilang. 1 tambah 3 sama dengan 2 tetap. Karena penyebutnya semua sama. 1 tambah 3 4. Pintar. Nah, 4 hasilnya 4/2. 4/2 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana caranya? Begini. 4/2 sama-sama dibagi 2. Penyebut dibagi 2, pembilang juga dibagi 2. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Inilah hasil dari 1/2 tambah 3/2 sama dengan 2/1. Ini hasil akhir. Sampai sini bisa paham? Bisa. Ya, Ibu memberikan lagi 1 buah contoh. Jadi di sini Afika memakan 1 potong pizza. Akila memakan 2 potong pizza. Jika Afika memakan 1/2 pizza dan semua potongan mempunyai ukuran yang sama, berapakah pizza yang sudah dimakan? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi di sini kita sudah ada yang sudah diketahui. Afika memakan 1 potong pizza. Akila juga memakan 2 potong pizza. Masing-masing bagiannya dibagi menjadi 12 bagian. Ibu hapus ya.
Jadi cara mengerjakannya diketahui tadi ada di soal menyebutkan bahwa 1/12 itu semua bagian sama, ukurannya sama. Jadi semua ukuran pizza sama, yaitu 1/12. Kemudian apa yang diketahui kedua? Yang kedua, Afika memakan 1 potongan pizza, memakan 1 potongan pizza. Satu potong pizza ini dalam bentuk pecahannya 1/2, karena semua bagian pizza dibagi menjadi 12 bagian. 1/12. Akila memakan 2 potong pizza. Jadi berapa pecahannya? 2/12. Nah, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan, berapakah pecahan pizza yang sudah dimakan? Nah, caranya Ibu tulis di sini saja. Jawab. Jawab. Satu per 2 dari 1/12. Dari mana kita peroleh 1/12? Di sini Afika tadi memakan 1 potong pizza. 1 potong pizza sama dengan 1/12. Pecahannya 1/12. Kemudian Akila memakan 2 potong pizza. Pecahannya 2/12. Berarti di sini ditambahkan 2/12 sama dengan, karena penyebutnya sama, jadi kita tulis di sini 12. 1 ditambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3/12. Ini masih bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ini sama-sama kita bagi, pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Per 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1/4. Inilah jadi pizza yang sudah dimakan
sudah dimakan adalah 1/4. Inilah hasil akhirnya. Jadi pizza yang sudah dimakan adalah 1/4 bagian. Sampai sini bisa paham? Bisa. Ya, lanjut. Kita langsung masuk pada contoh yang ketiga. Ibu punya 1 lingkaran, kemudian ibu bagi 4. Juga tadi kita punya ada 2 lingkaran. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ibu akan memberi 1 bagian kepada Jafar. Kemudian satunya lagi berikan kepada Akila. Ibu memberikan lagi kepada Asraf 1 bagian. Jadi, berapakah bagian yang ibu berikan kepada Jafar, Akila, dan Asraf? Kita tinggal hitung berapa yang ini yang kita berikan kepada mereka. Ada 1, 2. Ada 2 di lingkaran pertama, kemudian yang di lingkaran kedua ada 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti pecahannya seperti 2/4. Tambah di sini juga 1/4. Nah, di sini penyebutnya sama-sama 4. Sama-sama angka 4 penyebutnya. Karena dari mana kita bisa tahu penyebutnya ada 4? Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4. Semuanya ada 4 bagian. Bagian keseluruhan. Nah, di lingkaran kedua juga ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian di lingkaran kedua. Jadi penyebutnya ada sama-sama angka 4. Kita langsung jumlahkan. Kita bagi 4. Kemudian 1, 2. Di gambar pertama ada 2 bagian. 1, 2. Kemudian di sini juga ada 1 bagian. Kita arsir saja. Jadi hasilnya tinggal kita hitung berapa. Ini 1, 2, 3. Jumlah keseluruhan ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 3/4. Sampai sini semua bisa paham? Bisa. Oke. Kalau semuanya sudah paham, kita masuk pada materi yang kedua. Kemudian ada gambar. Nah, ini bisa lihat kan? Di sini ada gambar lingkaran. Ini gambar lingkarannya. Kemudian ini sama lingkaran dalam bentuk penjumlahan.
sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jumlah keseluruhan bagian. Kemudian di sini juga ada 12. Di sini ada 3 yang dimiliki. 8 tambah 3 sama dengan 11. Berarti 11 bagian. Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Tidak jauh beda dengan penjumlahan. Caranya tetap sama, tapi dia tinggal kita kurangkan. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi penjumlahan. Hanya dia bedanya pengurangan. Ini berarti kita akan kurangkan jumlahnya. Contohnya, misal 5/7 dikurang 3/7 sama dengan ini di sini 5/7. Pembilangnya 5, ada angka 5, penyebutnya angka 7. Kemudian di sini pembilangnya angka 3, penyebutnya juga angka 7. Nah, berarti di sini sama-sama penyebut sama-sama angka 7. Jadi sama seperti tadi. Penyebutnya tetap 7. Kemudian ini pembilangnya 5 kurang 3. 5 dikurang 3. 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2/7. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi hasil akhirnya adalah 2/7. Contoh yang kedua, ibu punya satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu punya persegi panjang yang sudah dibagi menjadi 5 bagian. Di sini 5 bagian, di sini juga 5 bagian. Jadi ibu akan di sini ibu memiliki 5 bagian. Kemudian bagaimana pecahan dari kotak tersebut? Kita hitung berapa bagian. Bagian keseluruhan yang kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian. Kemudian jumlah yang kita miliki 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini juga ada 5. 1, 2, 3. Bagaimana caranya? Jadi kan di sini pengurangan. Jadi 4 ini kita kurang dengan 3. Ini yang ibu arsir bagian yang
dimiliki. Jadi 4 kurang 3. 4 kurang 3 sama dengan 1. Berarti di sini kita arsir 1 bagian saja. Nah, sama dengan kalau dalam bentuk angka. 4 kurang 3 sama dengan 1. Di sini 1. Jadi dalam bentuk pecahannya seperti ini, 4/5, 3/5, hasilnya 1/5. Contoh terakhir. Di sini soalnya Jafar bermain game selama 5/3 jam setiap harinya. Ia telah bermain game selama 4/3 jam hari ini. Berapakah sisa yang dibolehkan Jafar untuk bermain game hari ini? Jadi caranya kita tulis dulu apa yang diketahui. Penyelesaian. Diketahui. Jafar bermain game Ini kita sudah ketahui Jafar bermain game selama 3/5 jam setiap harinya. Kemudian yang kita ketahui kedua, Jafar telah bermain game hari ini selama 4/3 jam. Jadi yang ditanyakan, berapakah sisa waktu yang boleh Jafar gunakan untuk bermain game hari ini? Jadi caranya jawab. Tadi Jafar hanya punya waktu 5/3 jam dalam setiap hari dia belajar, dia bermain game. Kemudian dia sudah gunakan waktunya 4/3 jam untuk bermain game. Dengan jadi yang kita akan cari berapakah sisa jumlah yang dia punya. 3. Di sini tetap 3, kemudian 5 kurang 4 sama dengan 1/3. Jadi sisa waktu untuk Jafar bermain game hari ini adalah sisa
1/3 jam. Begini cara menyelesaikannya. Sampai sini anak-anak bisa paham? Bisa. Ini dalam bentuk pengurangan. Ini. Di sini ada lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian. Ini juga 3 bagian. Nah, yang dimiliki ada 2. Kemudian mau dikurangkan 1 bagian. Berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti hasilnya 1/3. Nah, semuanya sudah pada paham. Ibu akan memberikan soal untuk kalian jawab. Siapa yang bisa bantu ibu mengerjakan ini di depan? Saya. Ya, baik Jafar maju. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Jafar. Dia sudah berani maju mengerjakan soal yang ibu berikan. Jadi anak-anakku sekalian, ibu mengulang ya caranya. 9/8 ditambah 2/8. Ini sudah benar. Jadi sama dengan per 8, tetap angka 8 ditulis karena penyebutnya sama. 9 tambah 2, 9 ditambah 2 sama dengan 11/8. Baik, contoh yang kedua lagi. Siapa yang bisa kerjakan? Saya. Baik, maju nak. Ya, tepuk tangan untuk Jafar. Jadi 10/4 dikurang 5/4 sama dengan 5/4. Bagus. Jadi anak-anakku semua sudah pada paham ya? Ya. Baik anak-anakku semua, jadi sekarang ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan ya anak-anak. Nih soalnya, ya kan? Sudah, Bu Guru. Yang mana? Jadi ibu akan mengulangi lagi materi tadi supaya kalian ingat kembali ya, supaya sampai rumah kalian pelajari lagi biar tambah pintar. Jadi pecahan adalah bagian suatu
bagian keseluruhan. Nah, contohnya seperti tadi 1/2, 2/4, 3/5, begitu seterusnya, itu adalah pecahan. Nah, penjumlahan, bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan? Tadi sudah ada teman-teman kalian yang beranikan dirinya untuk maju mengerjakan soal dari ibu. Nah, jadi hari ini materi kita sampai di sini dulu. Sebelum kalian pulang, ibu akan memberikan PR agar nantinya kalian di rumah tidak lupa materi tersebut. Jadi PR-nya ditulis ya anak-anak. Jadi sudah ditulis soalnya? Ya. Jadi cukup sekian materi kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai menentukan keliling bangun datar. Jadi anak-anakku semua, saya harap untuk pelajaran hari ini jangan dilupa, sampai di rumah belajar kembali, dan minggu depan kita akan belajar cara menentukan keliling bangun datar. Jadi persiapkan diri memang supaya ibu menjelaskan tidak terlalu susah lagi. Kalian sudah ada bayangan sedikit untuk materi selanjutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebelum kita pulang, kita terlebih dahulu membaca doa. Jafar pimpin doa sebelum pulang. Marilah doa sebelum kita pulang. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, jadi anak-anakku sekalian, cukup sekian untuk hari ini. Pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.